Yeay! What's up? Sobat NBS, any sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Will for the underground broadcast to the exit. Yes, please welcome. Haircut! Yeah! Di sini yang hadir personilnya ada, boleh silahkan langsung perkenalkan. Udah nyala? Udah. Oke. Halo, saya Aan, vokal Haircut. Saya Trisna, bass. Ya, sorry, yang lainnya pada nggak bisa sebab pada kerjaan ya. Tuh, Ya. balik lagi ke obrolan Hard sebelum kita worker. lain. Karena mereka itu hard worker, John. Bukan hard worker. Apa? Apa? Working class. Working class. Working, iya istilah mereka itu working class gitu. Jadi Bukan berarti yang nggak skinhead nggak kerja ya? ya gitu. Jadi bukan skinhead aja yang butuh kehidupan mah, itu semua juga butuh gitu. Saya dari mulai tukang channel apa ya, semua juga butuh. Yeay, Haircuts, apa kabar? Lagi sibuk apa nih, Om? Jadi ini yang nanti yang tadi kita sempat dari awal dibilang ini salah satu yang Roosternya bukan rooster, yang sempat manggung kemarin di Dead Air Gigs. yaitu Haircut. Gitu. Silakan John, tadi mau disambung keburu keputus sama saya. Oh, parah man. Ya, buat lain kolot dah. Ya, selamat malam. Apa kabar, Om Haircuts? Oh good, pokoknya yang udah pasti masih nunggu berkarya terus aja lah. Dengan banyak kesibukan kehidupan masing-masing. Kumaha berkarya sih, album White Crack hiji berkarya. Mohon berkarya mah loba gitu. Maksudnya maaf jadi Sunda gitu ya. Banyak gitu. Ya tapi maksudnya berkarya ini di sini oleh kata mereka itu kan berkarya itu bukan selalu harus bikin album Ya. gitu. Dalam artian manggung ke panggung juga kan, dalam artian itu juga karya gitu kan. Nah, salah satunya kalau saya lihat ya, Haircuts mah nggak memandang harus di gigs skinhead atau apa. Mereka sangat sering di gigs. Ya, Ya. kadang di gig undangan juga mereka pernah. Baik. Oh, belum pernah Haircut. Cobain nggak sok, nanti kalau ada event undangan nanti kita kenalin dengan WO. Emangnya gitu. Hellburger ya? Orangnya acan pernah anjir di ulang tahun. Basisnya ada kolektor. Tapi orang hayang gitu, pengen sekali-kali di event Antar sunatan gitu. nikahan gitu apa. Nikahan anak lu paling-paling nanti. Sunatan massal gitu. Jadi kan kayak skateboard ada acara musiknya. Nah ini justru hitanan massal ada gitu, kayak gitu-gitunya kan nggak untuk menghilangkan rasa sakit kan ya. Bukan, mungkin untuk bisa diterima ya di kemudian Menghilangkan hari rasa ya. sakit mah minum obat. Enggak, enggak. di kemudian hari mah udah bisa diterima karena informasi teh udah tahu lah ini teh band Ya. apa. Bukan kan kalau di zaman dulu mah naon sih sunatan band brang-breng-brong. Nah. Tapi kan udah Gen Z yang nyunatinnya mah gitu. Oh, oke-nya si bapak ieu mah ngundangna haircut. Haircut gitu ya, itu tadi gitu kan. Jadi kan musik itu adalah bahasa universal, Iya, betul. Event pun juga selalu ada skinhead gitu. Ya kalabe gawe, lamun teu gawe mah aduh ya benang duit di mana tuh John. nya Gitu. Oke, kembali lagi kepada Haircut gitu ya. Kasihan jadi background tuh kalau nggak diajak ngobrol mah. Mereka. Tapi di sebalik lagi ya. Kita nanya, bagaimana awal mula terbentuknya Haircuts? Ini mah nama apa? Apakah dari seperti telur ayam gitu, dari cangkang telur dulu? Ya, ini pertanyaan basic tapi harus. Ya harus, gimana nggak apa-apa. pertemuan si Haircuts teh, Om? Apa dari lahir udah botak ya, emang botak ya? Iya, riwayatnya. Ya gitu, enggak dah emang bener gitu. Yang pasti tahun 96-an tuh 90 akhir lah. Tapi yang udah pasti 96 Haircut terbentuk. Berawal gue tuh sebenarnya krunya Runtah gitu. Oh iya bener, kurang saksi. Kalau Runtah kan bisa disebut punk, bisa disebut oi juga kan Yeah. bilangnya. Tapi zaman itu tuh belum ada yang pure band skinhead semua gitu. Iya bener. Kalau Runtah mah kan udah campuran sama punk sama skinhead gitu. Nah, pada waktu itu naik-naiknya kita ngobrol-ngobrol, ada basisnya Runtah, ada gitarisnya Runtah, ada vokalisnya United Youth, bikin aja jadi Haircut gitu. Iya. Iya. Sama sih gue nervous, ini pertama kali seumur hidup gue belum pernah bikin band-bandan. Ya
pas di situ ya cukup enjoy lah gitu. Iya. Cukup enjoy. Benar. Dan itu gua saksinya. Aan ini krunya Runtah. Selain saksinya haircuts, juga saksinya dinosaurus punah ya. Betul, dari dinosaurus punah sampai dinosaurus ngabetem juga saya saksi gitu. Tah, yang apa sih alasannya memilih nama haircuts? Enggak yang tadi skincare gitu apa beauty skin gitu kan apa Iya, gitu betul. yang berhubungan dengan skinan gitu ya. Ini malah haircut gitu ya. Yang udah pasti sih mulanya udah pasti kan skinhead mah udah pasti pelontos ya. Ya haircut yang paling gampang kita kalau nggak ke barber ya punya mesin cukur sendiri ya identiknya ke gitulah gitu. Yang- Kasarnya men. Iya sih betul. Merepresentkan gitu sih. Ya Iya. karena kebayang kalau di sana ya di bule saat mau masuk kerja kesiangan kita harus nyukur dulu ke salon dulu atau ke barbershop gitu ya. Tapi menurut saya nggak gitu. Makanya nggak pakai cukuran. Ya makanya tadi yang kataan itu karena terbiasa punya mesin sendiri. Iya. Bahkan ada waktu seminggu sekali. Seminggu sekali. Tadi menjelaskan seperti setiap hari gitu tuh jadi kebutuhan Iya. khusus gitu. Yang enggak tuh. Waktu itu waktu Aan jadi krunya Runtah dan belum botak dia mah saya lihat di bob rambutnya Aan tuh. Di bob. Bobnya Bob Sadino. Bob Marley. Iya. Ini bukan interview ini mah fitnah. Dan komplain anjir, komplain wanian anjir, komplain Di Bob. wanian, komplain skinhead komplain. Nah di saat itu kenapa kepikirannya bikin band skinhead yang benar-benar skinhead? Irisan pertama tentang skinhead itu apa gitu yang zaman dulunya? Awal mengenal skinheadnya dari apa? Sebenarnya mah 94-95 tuh ada anak Jakarta lah datang ke Bandung dan dia drummernya Agent Skin, dia tuh bawa skinhead Babel. Kita lihat, gua waktu itu masih ngepang malahan ngekru, pernah mohak juga ada gua juga. Iya, pernah di Mohak. Pokoknya kalau yang di Indonesia pure-nya banyaknya skinheadnya rata-rata gitu yang lama-lama ya, yang lama. Teman-teman gue yang seangkatan pernah ngepang pokoknya, pernah ngepang pastinya. Sebab itu berawal kita mah kan otodidak tentang pengen ngedenger musik banget. Beda mah generasi sekarang udah pasti ya, gampang banget antara YouTube atau Spotify atau yang mana-mana lah, ya enggak. Kalau yang dulu tuh bener-bener nyari musik berawal dari punk 70s, nyari gimananya. Nah kalau yang sekarang, yang sekarang kan lebih gampang banget. Kalau yang dulu tuh susah banget gitu. Nah pas ada skinhead Babel, ternyata di situ tuh ada subkulturnya dari orang-orangnya, berpakaiannya gaya-gayanya gitu, dan musik-musiknya yang udah pasti gitu. Skinhead tuh orang ya, tapi musiknya ada beberapa macam-macam. Bisa dia skinhead punya band mungkin ska atau reggae atau soul atau oi atau yeah. punk, hardcore, terserah itu mah. Yang pasti orang itu skinhead mah ya kayak punk rock gitu ya. Itu musiknya, tapi orangnya punk gitu, punkers gitu kan. Kayak hardcore kan kebilangnya musik doang kan. Iya. Tapi nggak tahu orangnya tuh bisa skinhead tuh bisa punk juga gitu kan. Ya tukang rigging gitu ya bisa seperti Iya. nama gitu kan. Padahal ya ininya hardcore. Edukasi gitu. yang sangat mahal gitu ya di zaman dulu tuh. Tapi si skinhead Bible itu tuh dijual belikan Om. Enggak, kita muter aja ada fotokopi malahan. Itu dapatnya dari mana? Dia dapat dari Singapura. Dan itu tuh lagi wah-wahnya kita ngelihat band-bandnya apa aja, terus tentang di situ ada yang yang rasisnya, ada yang nggak rasisnya, Oh, itu ada tentang ya Jod? pergerakannya. Ya. Iya ada sub, ada ras. Kalau sub tuh skinhead racial prejudice, again racial prejudice. Kalau ras red anarchy skinhead. Oh gitu. Jadi memang ya saya pikir itu kan ibarat kata nggak ada yang hal-hal rasis-rasisan gitu di
kalangan skinhead ternyata ada. Kalau ya. di luar sih udah karena media sih, waktu zaman-zaman Oh, balik 70 lagi kayak media, gitu kan ya. ada sayap kanannya kan. Oposisi Dipakai lah ya. gitu. Iya, dipakai buat wah ini anak-anak mudanya Tapi rame nih. kalau dari simbol saya pernah dimarahin waktu SMP karena Kenapa? punya dogma bukan dogmar mah Solver. Solver. Oh, Solver iya. tuh hadiah jadi om bukan dari bebop, bukan. bukan iya bentuk boot stand hall gitu. Mm-mm. Dia om tuh pulang dari Singapura, tapi saya teh nggak mau ya dengan tali hitam teh ganti tali putih, dimarahin. Kenapa? Karena itu teh simbolis rahasia kamu teh kulit berwarna nggak boleh pakai gitu. Emang gitu. Iya, iya. Oh, ada simbolnya juga ya? White power White bilang. power. Iya. Oh, dulu gitu. dulu memang kayak gitu. Cuman kalau sekarang sih itu mah gua pribadi di Bandung ya terserah aja itu mah. Ya udah Cuman bebas. kalau lu keluar, lu bakalan diciriin gitu. Iya. Pagi di Jerman, Inggris gitu, bahkan di Eropa Oh, gitu. Iya. Kalau yang merah itu udah pasti Aryan yang ya? red skinnya gitu. Red skin tuh yang anarkisnya lah gitu. Oh. Ya kan ada punk rock yang punk rock tuh ada punk rock biasa, ada yang anarkisnya kan. Kalau Ya, ada yang kuning tuh, An. ya kuning yang ska-skaan lah, yang reggae-reggaean gitu. Kirain tuh yang suka sangu koneng gitu. Nah, ya. Tuh kan. Ya di setiap genre teh ada yang merepresentkan Tapi simbol tuh menarik identik loh. ya. Menarik loh, John. Sama juga saya ada temennya yang keluar dari luar negeri gitu ya pulang 2015 dia teh ditanya sama dia teh ke New York gitu ya Saya tahu pertanyaannya. apa Apa oleh-olehnya buat bukan saya? enggak dia teh orang Asia orang Melayu gitu dia teh ya tapi look like-nya teh kayak Hispanic gitu kayak orang Meksiko pakai dikis kos kaki tinggi Oh, iya. dia pakai apa beli Nike Cortez Kan itu mah suatu hal yang umum ya, Iya. tapi dengan balik lagi ke hal yang identik kata pegawai Nike-nya, what you come from, Indonesia. Kamu tahu nggak kalau di sini nggak setiap orang bisa kamu bisa mati di jalan gara-gara memakai Nike Cortez dengan Iya. warna tertentu. betul. Apalagi kamu disuguhi dengan misalnya orang-orang tiba-tiba datang dengan sign logo, tapi kamu nggak bisa ngebales sign logo itu bisa. Oh iya, ya sampai di luar mah dikasih aware gitu. Simbolisnya sangatnya penting gitu di jalan Betul. teh bener what you wear is what you are gitu. Ya balik lagi di skinhead juga ada seperti itu gitu. Nah itu yang jadi menariknya tuh yang misalkan di hardcore sendiri nggak ada gitu ada. Ya meskipun ada tapi tidak Ya itu di seperti hardcore. Iya, maksudnya tuh Ya si ada skinhead tuh MS-13 kan gitu kan sampai contoh kecilnya itu yang dari tali sepatu cirinya tuh. Terus yang putih apa? Nah, yang sama merah kalau di apa. si hardcore ya. Kalau di hardcore? di hardcore Hispanic gitu. Kalau kamu pakai cardistry holy color namanya warna merah, warna biru atau warna putih itu Oh, namanya tetap teh geus sama. menurut mah kepala geng lah kamu kalau di jalan ketemu hombre gitu. Misalnya ada beberapa geng yang bersatu ada MS-13, ada La M, ada apapun banyak geng gitu. Ada 18 Barrio gitu. Ketika tidak bisa membalas sign itu, mana tuh di door gitu. Iya? Oh, sama kayak ke Street gang tapi street gangnya teh yang kok eta kan nu nyaritakeunna kolot ya, nya nu kolot-kolotnya era-era si Madball. kayak saya tuh misalnya Yang terus mau bisa ditanya, jawab, hah? anjing, iya, Naon? salah Oh, aja terus dah. langsung digulungnya. Iya, iya. Jadi kalau ada yang jawab lagi, Tuh ada pertanyaan kenapa skinhead identik dengan jersey West Ham? Enggak oh kali. ini kita udah mulai ini ya ke net ya Pertanyaan pendengar sobat Sobat radio MBS. and Extreme Family bahwa silahkan kalau ingin menanya dari makasih nih ada edisional pertanyaannya kenapa skinhead identik sama jersey West Ham seperti yang saya pakai ini nih. JC West Ham tapi yang support sama Dogmar dulu. Kalau yang sekarang udah jarang sih. Oh iya udah ganti sponsor. Ini berarti sih. nggak OG gitu? ya, yang itu pasti banyak yang dicari gitu. Yang itu pasti banyak yang Iya. dicari. Nyarinya mungkin bukan West Ham-nya juga Dogmarnya. Iya malah. sih. Iya Pasti. Dogmarnya karena saya lihat ini teh sponsornya Dogmar padahal saya mah MU banget orangnya. Terus ini nanya lagi dari edisional kalau mun budak MU boleh tuh jadi skinhead katanya kan. Yalah. Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kenapa si skinhead itu ya sangat beririsan dengan sepak bola? Nah, giliran lu. Iya. Ya Trisna. Ya ya khususnya di Inggris lah tempat kelahiran skinhead sepak bola itu sebagai sarana apa ya Hiburan. hiburan ketika jenuh dari pekerjaan
larinya ke sepak bola, nonton sepak bola. Selain gigs musik ya, itu sarana berbagai umur kan bisa masuk di sepak bola itu ya. Semua apa gender pria, wanita, muda, tua, sepak bola itu salah satu hiburan masyarakat. Gitu. Oh gitu. Jadi Suns and Holiday Gua pernah nanyain ke bule Inggris yang dulu pernah seumuran segitulah, tapi dia bukan anak punk atau anak skinhead atau apa gitu. Udah pasti kakek-kakek lah ya. Kata gue pengen tahu sok waktu zaman lu ngerasain 70-an gitu teh emang bener susah banget. Itu kan lu tahu sendiri 60 ke 70 tuh si Inggris kalau nggak Eropa lah krismonnya edan-edanan. revolusi industri itu ya. Iya, industri gitu. Kelihatan banget yang 60-an apalagi akhir mau ke 70 tuh dia benar-benar kerasa tuh intuin sosialnya tuh beda banget gitu orang-orangnya tuh. Iya. Yang kelihatan banget. Nah, dari situ ada kultur-kultur yang beda-beda gitu. Bermunculan lah ada Mods. dari mod berpisah lagi itu musiknya itu kebilangnya soul. Nah terus ada root boy. Nah ubaran dari Jamaika datang jadi root boy. Nah itu si Bob Marley itu pernah jadi root boy dulu Iya. sebelum gimbal. Nah dari situ musik itu bersatu jadi hard mod jadi skinhead gitu. Oh, oke. Jadi teh gitu jadinya. Dan Gitu. balik lagi ke Oi-nya, musiknya yang skinhead yang sekarang yang gue nyanyiin itu tuh baru menjelang pas awal punk naik, Oi-nya juga naik gitu jadinya. Oh. Makanya hampir mirip lah. Jadi kalau kita tuh sama punk rock tuh hampir serumpun lah kasarnya mah. Sebab nontonnya bareng gitu. Iya. Iya. Suka nonton bareng, ke gig bareng, tongkrongan bareng gitu. Yang udah pasti gitu. Boleh dibilang itu satu circle atau apa? Ya satu circle aja Oh. kebilangnya mah. Oke. Kebilangnya. Cuman kalau family tree-nya itu dari mod yang kayak The Who itu udah pasti kan. Yang Vespa-Vespaan itu ya. Vespa-Vespaan, musiknya soul-soulan, Iya. weekendnya kayak gitu. Nah nanti berantemnya sama itu teh ada anak-anak biker. Makanya kan sekarang ada acara kan mod vs biker. Itu yang cafe racer Iya. rockers Iya, rockers. Iya. rockers. Nah yang kayak gitu setelannya. Terus ada lagi ini Puang Fahmi. Oh ini rada keren sih. Sini coba bang ke AI Kabupaten Wahaider. Bulukumba, Sulawesi Selatan, lihat pusat pembuatan kepal penisi. Pinisi. Jadi maksudnya tuh yang big produksi Gimana? kapal pinisi Tapi skinhead gitu yang produksinya atau apa gini nih Om Puang gitu ya. itu mah mungkin mereka dia Promosi kan? Promosi. Oh gitu itu mah. Nah ini ada Ada Sam Alatas Punk and Skin United. Nanya Sam. Ini ada pertanyaan keren nih. Apa coba? Seberapa besar pengaruh budaya skinhead terhadap kehidupan pribadi personil di luar musik? Oh iya. Apa karena di atas panggung doang skinheadan atau kepada life way gitu. of life-nya kalian bahwa gue skinhead gitu. Yang mengikuti roots yang memang skinheadnya gitu. Kalau gue pribadi sih gue jalanin tuh udah lama ya. Jadi udah hampir mirip. Thank you, Sam. Di di upgrade terus kalau di combine banget sama pribadi gue yang orang Asia udah pastinya gitu. Gak mungkin gaya-gaya di sono banget gitu yang udah pasti. Ya udah pasti kerja keras mah tiap orang ya. Iya. Bukan skinhead doang lah. Harus lah itu mah. Kalau ya pemalas ya bukan ya. Iya, Ya bener. mungkin hippies itu kali. Pemimpi lah itu mah ya. Nah, yang udah pasti ya pribadi mah ya gue jalanin apa yang bagus ya tentang skinhead, yang enggaknya ya gue nggak ituin juga gitu. Terus terang kalau misalnya di luar sono kan kerja Senin sampai Jumat, Sabtunya bar to bar atau kalau nggak pulang juga bar to bar. Di sini ke bar ya cekot kali. Ya iyalah ya. Anggarnya totos gitu. Di sana birnya murah, lebih murah daripada Aqua ya nggak ada Bener. air mineral Air gitu. mineral ya. Kalau di sini ya nggak juga kali.
Meskipun gue suka bir, tapi yang nggak tiap hari juga Iya. gitu. Dan Bukan- nggak tiap bulan juga gue minum gitu. Ya, Gitu aja. Ya ibarat kata budayanya yang skinhead luar dan di sini ya disesuaikan kali ya An, ya. Iya. Unconditional juga ya gitu. Jadi nggak setiap hari jajan bir, betul kataan. Bahwa Cilok aja lah. kalau Ya, mau bir terus yang mah apa ya? totos dompet Di gitu. mungkin di skinhead, bukan skinhead apa ya? Diamininnya bukan secara plek-ketiplek gitu yang ada di sini. Iya, jadi disesuaikannya sama Disesuaikan. gitu. Sekarang kayak apa? Ya maksudnya dari reggae harus maaf ya, harus ngecir aja terus tiap hari. Cheers teh apa? Cheer gobang go. Cheers. Cheers gitu. Jangan jadi ambigu atuh. Ya nyimeng gitu. Beda apa? Udah jelas, Nah, udah kita jelas. udah dewasa. Saya dari yang penonton yang ini Mana terus nggak takut ada- nggak ada intel. apa? Iya, ada iya. Ada intel. Lah kita eh. udah dewasa. kan? Iya, maksudnya itu tuh mah sebagai sustain gitulah ya. iya gitu kan, nggak harus nyimeng terus Iya. ya kan tiap hari kayaknya emang nggak tuh bulannya bisa totos ya balik lagi kan kelinting lagi koran PR lagi gitu kan. Gitu. Oke ya, nah ini Untuk Jan, masing-masing haircuts nih, band referensi apa yang apa ya? menginfluence. Mungkin yang menjadi anjir orang mas skinhead gitu. Om. Iron Maiden nggak Lima mungkin. band. 5 band. Juicy Lucy atau Bagi saya pribadi, pertama The Oppressed. Oppressed salah satu yang paling berpengaruh sekali karena ada subnya ya, Skinhead Against Racial Prejudice itu yang menyebarkan sub lah di seluruh dunia. Yang keduanya The Last Resort, itu bapak skinhead banget lah, itu skinhead resort terakhir gitu. Jadi yang lain full kayak hotel-hotel gitu, villa-villa. villa-villa. Ya pas saya ya nginepnya resort, anjir ya The Last Resort ini. Tapi serem apa kali stasi sok. Memang. Bener eta. Iya, makanya. Iya. Kayak Helena Saya pernah kemarin nonton. vokalnya ya keren. Jangan gitu. Iya, maksudnya Iya kan- mah fisik wae. Orang kayak salah. Serem kayak Dia gitu tuh pakai tato, kenapa anjir, disebut ternyata- kayak apa? kayak ulah disebutkeun eta mah Balik lagi. Oke. Balik lagi. Jadi tadi baru 2 tuh. Dua, tiga. karek dua. Karek 2. Last resort sama Heeh. Tadi The Oppressed pertama, yang keduanya The Last Resort, yang ketiganya The Foreskins, sama hampir semuanya band-band dari Inggris lah ya. Terus ada apa? Cook Nary Jack. Ya, Mary Jack. Mary Jack itu oke. Dia udah Nah, pernah main juga ke Indonesia. Iya. Dan itu tuh West Ham banget dia. Cockney Reject tuh. Oh ya? Ya ada lagunya kan Flying Bubble. I'm the flying bubble. Itu kalau Oh kalau di West sini Ham- mah yang balonku berarti ini poser ya, dia pakai jersey West Ham. goblok. nih kalau Udah Liverpool gitu. apa sok? Kalau Liverpool apa? Never Walk Alone. Enggak, Nah, itu tuh ada lagunya. Itu bandnya kalau di Inggris The Addict The Addict, itu Addict. punya itunya. Nah. Kalau Sama kalau ini Lakers. West Ham Cockney Reject gitu. Oh SMA kok Mary Jack. Cook Nary Jack. Iya, dia West Ham banget. Dia pernah main ada pubnya. Itu tuh udah personilnya mah udah free flow sok nyanyi apa gitu, udah minum. members. Iya, gitu. Jingle apa ya? Jadi kalau- Anthemnya lah. Ya. Di Inggris tuh udah pasti ada yang seband tapi beda Klub. kayak The Business tuh. Iya. Ada yang satu Chelsea, ada yang satu apa? Oh, benar. Nah, itu beda-beda tapi masih nyatu. Chelsea. Kalau di sini boro-boro kan. Di Indo Iya. gitu. Di Indo, ya. Kalau di Indo bisa durder itu. Itu kayak ada salah satu yang bukan beberapa tahun lagu 2000-an lah ya yang IWPY makan kita rame-rame. Nah itu kalau nggak salah kan itu lagu dari Oi juga, musik Oi itu. Iya, Cox Sparrer. Dari Cox Sparrer yang ngikutin siapa John kan tadi tuh lu bilang nyanyi dangdutnya ngomong ya akhirnya mah Trio macan. Iya, trio macan. Trio macan bukan Trio macan. lain-lain lu Trio Macan ya. Salah. Trio Macan yang ngikutin Cox Sparrer atau Cox Sparrer yang ngikutin Tapi Trio saya itu Macan? bodor, saya tahu dari Twitter. Si fotonya tuh video foto gitu ya. Nah. Dan Cook Sparrer itu pakai yang kemo gitu, woodland.
ada sayap gitu, tapi lagunya nah dangdut itu dijelasin, anjing kerennya referensinya. Iya. Ya. Sobat NBS, Extreme Familia, jadi John itu dengerin dangdut dulu. Terus kenapa? Baru musik oi. Enggak, saya tidak Kenapa? menyalahkan. Jangan mengotak-kotakan Iya. genre. Enggak mengotak-kotakan, dia mah John mendengarkan dangdut dulu daripada musik oi. Bener Iya kan? tuh, Rhoma Irama Saya tuh Black tidak- Sabbath banget. Tidak menyalahkan genre ide dangdut itu dia mah enggak. Bener urutannya berarti gitu. Itu lebih ke flow-nya seperti itu gitu. Tidak menyudutkan salah satu genre. Terus balik lagi itu. Balik lagi tadi Tadi siapa nak? Opat. karek opat. Opres, The Last Resort, Foreskin, Cook Mary Jack, ya Cock Sparrer. Cock Sparrer. Oh ya, yang kelima Cock Sparrer. Pengaruh. Gitu, Loba kalau- sih sebenarnya mah, eta lah 5 mah. Kalau An, Udah pasti sih Opres, sebab Haircut bawain lagu pertama Opres gitu. oh, oke. Itu dia udah pernah ke Indonesia, udah pernah beberapa kali, cuman gua nggak pernah ketemu. Ya kan guanya di Kalimantan. Oh, Dia kirain nggak kebagian. kirain tuh beak dua gitu. Elah. Nah, yang udah pasti dulu tuh suka banget sama band ini, cuman sekarang jadi ya di Inggris kan udah pasti ini ya, Pneumatic Four. Cuman itu sekarang jadinya ke kanan-kananan lah gitu sayangnya. Nah, Cock Sparrer udah pasti yang ketiga, Cockney Reject sama Dropkick lah gue masuk. Murphys. Ya, Dropkick Murphys. Tapi kenapa ya mereka nggak ada yang The Business Pak? Itu mah kesukaan Awen aja jadi. Gue suka The Business, cuman kan urutannya gitu. Oh, Nah, buat 5 tuh. 200 mah nepi ka isukan atunya. bener. Itu bisa 15 jam interview di sini. Jadi mereka tuh itu John yang menginfluence Nah, musiknya Haircut. Tapi si menurut saya ya, culture skinhead teh sampai masuk di ranah kuliah saya. apa itu Di contohnya? ranah- Kira saya John pernah- mana dipikir-pikir saya tiktik skinhead. Ya kan- Rock influence, terus tadi Trio Macan. Kan katanya represent Oh iya, Bandung ya tuh itu benar. 90-an. Iya, benar itu. Saya menceritakan skinhead di point of view saya gitu. Iya, iya. Saya beririsan responsif di kuliah saya mah pernah di Stalin Mhm. untuk studinya tuh film ya menganalisis film lah. Namanya This is England. Iya. Yang anak kecil lah itu ya. Iya. Yang bapaknya teh korban perang. Hmm. Terus nongkrong sama anak-anak skinhead, tiba-tiba ada yang skinhead rasis tuh di Itu brainwash. itu seasonnya 3 season John. Jadi This is England 82, This is England 86, This is England 90 gitu. Yang 86 yang saya yang masih Iya. yang cewek-ceweknya itu new Iya, wave itu teh ngikutin dianya udah dari anak dari kecil. ya? awal-awal banget, dari kecil. Si anak kecil itu si Ken apa ya? Si Sound. Sound, Si nah. Sound dari kecil sampai gedenya, Hmm. sampai dia kerja, sampai dia ini gitu. Nah itu nyeritain jadi season-seasonan. Jadi ngelihat kultur di Inggris tuh kayak gimana gitu. Nah yang awalnya ada skinhead itu tuh jadi yang tua-tuanya tuh malah terakhir-terakhirnya dia masih ngikutin genrenya mereka tapi jadi root boy malahan kebaliknya. Mau juga Itu Ya. mah subkultur jadi subkulturnya di England gitu. yang menyeritain itu di sana teh rasisnya gitu. Ada toko Bangladesh ketika ada orang-orangnya yang sayap kanan teh Ya, ya dress up-nya teh ya. antara Bangladesh sama Pakistan. ya. Sebab kan dia ya. paki-paki gitu. Iya. Paki-paki. Ya itu ya, ini genrenya itu yang memang kayak punk. Udah kelihatan orangnya misalkan di Mohawk, orang tuh nyangka punk gitu, padahal belum tentu juga gitu ya. Nah, skinhead juga sama. Udah botak, pretel, misalkan pakai kemeja atau polo shirt, pakai celana jeans misalkan, terus itunya boot. Ini skinheadnya itu cuman ciri. Kalau hardcore mah kan nggak kelihatan ya. Gombrang-gombrang misalkan belum Bisa tentu. disebut, wah ini mah hip hop. Hip hop gitu kan. Oh iya mah skater juga Iya mah gitu. juga maling lu. Iya mah emang kegombrangan ya bajuna gitu Siga tuh. saha. Ya jika di ditu lah ya lah gitu. Kayak gitu. Nah, cuman mereka gitu dengan punk yang memang Ya menurut saya masih ada ciri skinhead khasnya teh gitu. apa ya, subculture yang sangat komplit gitu dari look like gitu ya. Ya si semua teh menyimbolkan itu. Ya. Dari spiritnya, movement yang dia jalanin, dari musiknya, dari pesan yang disampaikan teh
komplit gitu. Betul. Ya boleh Sobat InBS, Extreme Familia kalau yang memang mau bertanya tentang haircut, silahkan. Mumpung waktunya kita masih ada ya. Sampai jam berapa John kita di sini John? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam menemani kalian bersama haircut gitu. Terus mau nanya-nanya lagi tentang apa sih musik skinhead. Terus balik dulu ke haircuts nih. An atau ke Trisna, silahkan siapa yang mau jawab. Nah sekarang perkembangan skinhead sekarang nih, khususnya di Bandung gitu atau di Indonesia, ada nggak ya yang memang kayak haircut gitu ataupun Regenerasi mungkin ya? regenerasinya itu sekarang mengarahnya kayak gimana gitu skinheadnya gitu ya? Skinhead hari ini gitu ya. Ya kayak misalkan kalau death metal kan, death metal hari ini kan lain ya, terus hardcore hari ini juga lain. Nah skinhead kalau saya pribadi musiknya tuh asal gitu aja gitu, cuman kalau dari penilaian kalian apakah ada perbedaan gitu? Kalau gue pribadi sih memang sih nggak ada beberapa band yang band tuh nggak yang oi sendiri, yang skinhead sendiri yang naiknya tuh nggak signifikan banget. Cuman itu flat bakalan ada terus gitu. Gua bilang sih kalau di Indonesia terutama di Bandung fenomenanya tuh 96 itu berawal semuanya ngebangun scene di daerah masing-masing. Cimahi udah pasti, di Cimahi itu udah sampai yang di Bundaran ya, Bola 5 Watt di situ kan ya. Terus ada yang di Dago, Simpang, anak-anak Simpang disebutnya. Terus ada yang di Ujung Berung, udah di Rancaike, Rentenir sendiri, anak-anak Cibiru sama Yuswan Gaba-Gaba kan. Nah itu teh fenomena awal-awal 90 akhir. Nah udah pas 2005 itu yang fenomena This is England. Skinhead semua itu ada di Indo Super Indo tuh. Dago. Iya Dago. Sama anak-anak PI aja kalah. Dia nongkrong bisa sampai 100 orangan lah. Iya, banyak banget itu waktu tapi itu. ada dan sekarang nggak tahu kemana lagi. Fenomena itu nggak ada ya. 2013 ada lagi dan sekarang tuh ada lagi fenomenanya dan kebilangnya regenerasinya ada anak-anak yang itu yang anak-anak tempatnya SMP yang ada di Dago itu kan yang ada tulisan Dago itu yang di bawah flyover Pasipati. Badak Singa. Iya Badak Singa ya di situ. Bukan? Iya pada ada nongkrongnya di situ. Oh. Dan yang gua bisa punya bangga sendiri di Indonesia tuh cuma di Bandung doang yang regenerasinya masih banyak. Nah, yang masih bertahan Sabtu ini bakalan ada skinhead jambore di Solo. Terus terang. Gua berangkat nanti Jumat ke sono sama temen juga naik kereta buat memorial banget gitu. Nah, itu gua silaturahmi aja meskipun si haircut gak main gitu. Sebab ada anak Manado, anak Sumatera pada datang. Se-Indonesia ya. Iya kan. Yang itu tuh yang wadahnya yang Sharp itu bukan? Bukan. Sharp itu apa yang buat? Sapes. Siapa tahu ya apa dari sobat NBS atau Extreme Familia. Sharp itu artinya apa? S-nya apa? H-nya apa? Iya. Sap tuh kayak merek ini Sap TV. Tapi di singkatan jadinya. Oh, tulisannya. Skinhead, Ya. again, racial, prejudice. Itu apakah emang payungnya para skinhead dunia atau hanya Indonesia aja atau? Kalau gue pribadi sih gue anti rasis, cuman gue nggak sap gitu. Gue pribadi, gue support sama mereka gitu. Gue supportnya malahan ke ini anti fasis action gitu. AFA. Iya, lebih AFA. Gue pribadi sih kalau gue ya kayak sama ras juga ya, Red Anarchy Skinhead. Kalau tiap tongkrongan dikelompokkan itu teh ada sedikitnya fasis teh. Makanya gue nggak mau. Ya. Pasti Ketika ada. Gue nggak mau. Gitu ya. Gue nggak mau gitu. Makanya gue mah support aja. Sap oke. Tapi gue bukan anak-anak sap gitu. Gue pribadi mah. Gue udah sering ngomong ke anak-anak gitu. Tapi gue support kalian gitu. Iya. Gitu. Lebih support ke Grundig. Ya, tahu nggak Grundig, John? Ada merek TV Blaupung, Blaupung, Changhong. Changhong, ya. Gitu. Ada dulu Grundig gitu. JVC gue mah. JVC. Old school itu JVC.
Let's go. Terus ya gitu, lebih ke merek itu. Nah ini ada pertanyaan dari Papa Juan nih, menarik juga nih ya. Tapi harus kalian jawab nih. Personil skinhead boleh nggak gondrong katanya? Namanya juga skinhead itu Nah mah. namanya juga skinhead atau kalau bisa gondrong mah skindrong. Apakah si potongan rambut itu tuh karena buruh di Inggris sana tuh harus berpenampilan seperti itu? Awalnya Iya. gitu gerakan dari si working class gitu. Iya. Ya kan ada kasarnya smart dress and intelligent gentleman gitu kan. Pada zamannya. Itu tuh hampir mirip waktu kayak anak-anak mod. Mhm. Dia tuh pegawai buruh tapi pakai jas, kebayang nggak? Kalau nongkrong biasa, kalau kerja mah kerja biasa gitu buruh gitu. Ini mah Tapi pakai kalau jas udah gitu. nongkrong pakai jas Dress up kayak gitu. edan-edanan gitu. Oh, Pakai Vespa, pakai Lambretta pada zamannya. oh gitu ya. Kalau di Iya. kita mah necis kali ya. Iya gitu. Gitu. Jadi Nah itu makanya cekcoknya si Mod tuh sama si anak-anak biker, rocker itu. Mods versus Gitu. rockers. Kalau ketemuan, wah cekcok aja gitu. durdar aja ya. Nah itu kan ada itunya Pak di acara Holiday Bank. Holiday Bank kalau di Inggris tuh pasti cekcoknya di situ tuh. Pasti. Di event itu. Iya, Oh. pastinya di weekend gitu kan. Oke. Rata-rata penonton. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Papa Juan. Maksudnya ada kiri, ada kanan, apa kak? Katanya gitu. Yang tadi lu juga bilang dia si Ben apa yang tadi jadi sisi kanannya lah gitu. Terus. Iya. Nah itu apa? Sebenarnya maksudnya? kalau di Eropa sendiri lo tuh nggak bisa abu-abu kayak gua gitu ya ngasap. Nah, tapi Ini support gitu. Support nggak bisa. Kalau di sana kudu kuke gitu. Oh, harus Sap ya fix sap ya. gitu. Sap gitu. Kalau lo mau Xiaomi. bisa bisa jadi bonehead jadinya gitu kebilangnya tuh. Ah. Sebab mereka itu banget sama bonehead banget gitu. Iya sih bener saklek. Saklek aja waktu. Kalau di Eropa masih saklek, terutama apalagi yang di Malaysia sama Singapura lah. Itu teh saklek gitu. Oh di Tapi tetangga kita mah. Iya, saya pernah ngedengar juga ya. Tapi di Indonesia gitu nggak An? Enggak, ya Oh. gua pribadi sih Indonesia Bhinneka Tunggal Ika lah. Aman. Nggak mungkin kayak gitu ada gitu. Bener. Lu mau hidup di mana di Indonesianya gitu. Tapi tadi pernah dengar juga untuk di Singapura dan Malaysia teh kenapa bisa mereka teh ada sayap kiri, kan mereka bukan kulitnya berwarna gitu. kan mereka bilangnya bukan white power, Melayu power. Oh ya? Oh iya ini baru. Swastikanya keris tau nggak? Oh ya? Oh ya? Baru tahu Yang waktu itu ada apa band dari Singapura gitu sama Malaysia yang main di Badak Singa itu. Eh, Oh itu disebutnya Melayu Skin. enggak, itu masih The Boys mah dia anti anak sap dia mah. Oh, anak sap. Nah, yang kalau misalnya mau tanyain itu Underactin pernah di blacklist sebab dia band Indonesia, dia manggungnya tuh hati-hati gitu. Dia bukan takut sama polisi tapi takut anak bonet. Oh. Enggak. Kenapa An itu? Nggak tahu di sana anak-anak kulturnya Underactin bisa itu malahan di BBC, film BBC Discovery BBC-nya pernah nyebutin the only one in country in Asia, Malaysia katanya ada Melayu power. Itu yang bikin ketawa semua gitu kan. Nah, Aneh. aneh. Ya, Itu nah, kulit itu- berwarna tapi anti kulit berwarna juga gitu. Iya. nah Oh, itu mungkin- jadi Papa Juan bahwa kenapa ada kiri, ada kanan? Enggak, mungkin kalau menurut saya dia melakukan itu tuh karena di Malaysia tuh udah kebanyakan pendatang. Jadi orang-orang Melayunya tuh rasis sama orang-orang pendatang, mungkin ke India, ke Ya. China gitu. Gitu. Betul. Nah gitu Papa Juan. Jadi kata Aan, vokalisnya Haircut, ada kiri, ada kanan ya. Kalau di bule mah di sana kita harus fix, nggak bisa Sikapnya tengah-tengah. gitu Iya nggak betul. bisa abu-abu. Harus lu mau mana, mau kiri atau mau kanan? Kalau kanan ya lu bertentangan sama gua. Begitu juga sebaliknya kalau lu kiri bertentangan sama gua. Gitulah masalah prinsip. Balik lagi kayak kamu mau suka koneng atau nasi uduk gitu kan. Misalkan kamu istri kamu sukanya nasi koneng, kamu nggak bisa harus bubur ayam atau bubur sapi gitu ya. Gitulah Papa Juan gitu. Udah. Ada lagi pertanyaan lagi dari ini atau dari lu itu John? Ini nih saya mau ada satu pertanyaan menarik. Apa tuh John? Tema yang menurut paling kalian penting yang dibahas dalam musik Haircut teh apa gitu?
Kalau dulu awal-awal si haircut 90-an awal mah memang skinhead-skinheadan gitu ya. Skinhead, punya kebanggaan skinhead lah gitu. Kalau gue pribadi kalau sekarang enggak, tentang sosial kehidupan gitu. Lu bisa bersosial dengan tiap orang atau keluarga atau teman lu itu udah cukup kalau kata gue Iya, sih. tanpa harus merugikan orang lain Ya gitu udah ya. pasti itu mah. Iya, ya. Kalau gue pribadi malah kalau ada beberapa band yang sekarang juga masih ngituin tentang skinhead kayak gituan kan. Jadinya rancu gitu, udah bukan zamannya ya. Iya, udah Kalau nggak gue relate. pribadi bukan zamannya. Ya udah nggak relate apa gitu. Iya. Oh, oke. Nah, ada nggak rencana haircut ini untuk bikin single, EP Single ataupun udah ada, gue cuman album? belum kreasi rilis. terus. Oke. Oh, udah ada malah ya. Udah ada. Berapa lagu? Ada 3 ya. 3 lagu. Udah Nah, ada 3. tuh. Udah Sobat ada direkam MBS, malahan. Extreme Familia ternyata ada loh single yang akan nanti suatu saat akan dirilis oleh Haircut ya gitu untuk lagu terbaru dari Bisa Haircut. dicek di mana ntar kalau udah Ya udah pasti mah di sosmed lah. Sosmed. Ya Instagram lah dulu lah pastinya. Kita nyobain dulu ke platform-platform yang oke lah gitu. Ya, ya. Ya yang seperti ya yang lain lakukan lah ya. Iya. Platform digital, sosmed-sosmed, terus media-media gitu ya. Gitu. Apakah nggak haram gitu An? Hah? Melakukan hal-hal ibaratnya kan ada juga yang John gini apa? Gua mah anti udah- streaming gitu, media gitu. streaming. Kayak gitu-gitu. Ada juga kayak gitu-gitu. Apakah di skinhead mengenal gitu juga gitu? Enggak lah, kita yang harus ngikutin zaman, bukannya ya kalau orang pendapat kayak gitu ya dia mungkin ortodok mungkin ya. Atau gimana gitu, udah nggak bisa. Ya kayak sekarang lah. Ada beberapa orang kan yang masih jualan album tapi dia langsung main jual aja tapi dia nggak ada publish di sosmed. Ya, Itu sama aja bodoh. bisnis plan-nya nggak mereka planning Ya, gitu ya. itu udah bukan zamannya sekarang nggak Betul, itu. betul. Dan dulu juga ya mungkin waktu masih zamannya apa nggak seperti sekarang ya tetap ya An ya. Ibaratnya media promo tuh penting ya, salah satu yang kita nempelin poster-poster iya, ya di itu. jalanan gitu, terus kayak interview kayak sekarang ini di radio-radio dulu Iya, juga kan melakukan hal itu ya. Kayak kemarin siapa Blind to See ya, Ajis ya. Dia ibaratnya nge-reminder ke generasi sekarang bahwa FYI-nya si band-band dulu itu seperti itu, nempel-nempelin poster gitu John. Itu kemarin di Dead Air Pamflet. Hah? saya yang interview Iya gitu, jadi kalau sekarang mah kan pemuda akhir zaman. Anjis. dikit-dikit Iya. sosmed, dikit-dikit sosmed. Kalau dulu mah karena belum Dia ada. balik lagi ke Gitu. apa ya, tradisi mungkinnya tradisi zaman dulu. Nah iya gitu, seperti itu. Pamflet. Pamflet. Oke, ada lagi John? Kalau di skinhead ada zin nggak? Saya ada dulu sempat ada cuman ya sekarang belum gitu. Gue juga pengen sih bikin lagi Zainnya Zain yang lokalan ya. Kalau buku-bukunya sih ada beberapa gitu. Udah ya Skinhead Bible itu, terus ada yang fotografer namanya Nick Knight. Nah, itu tentang skinhead gitu. Nah, dia ngituin foto-foto pada zamannya sampai sekarang pun dia ini cukup punya nama gitu. Dan di sini Knight ini tuh kebilangnya tuh banyak jadi rekomen buat teman-teman yang buat fotografer sekarang gitu. Referensi gitu ya. Ya referensi, dan skinheadnya sendiri juga skinhead gitu. Bener. Dibikin buku gitu. Skinhead by skinhead. Jadi takut jangan salah paham juga ya, bahwa skinhead itu kuli, maaf ya maksudnya. Working class. Iya, maksudnya tuh ada juga yang wah atau mah abong buruh gitu ya. Tapi pemikiran buruh itu kan bukan apa? bukan kuli gitu ya, bukan gitu. Jadi mereka itu kayak mungkin mereka tahu tuh Ian Stewart ya, An ya. Iya. Nah, mereka tuh
pemikir, John, bukan apa kaleng-kaleng gitu yang mereka ini gitu. Tong senyum-senyum mana teh. Kalau gue pribadi sebenarnya mah working class itu ya. Nah, lu pernah kepikiran juga nggak kalau si skinhead pada awalnya itu bangkit pada belum zaman revolusi industrinya Inggris, mungkin atau sekarang mungkin nggak ada slogan working class kata gue sih. Mungkin nggak Oh, nggak akan udah. botak juga mungkin ya. Iya, mungkin nggak gitu. Maksudnya udah nggak relate dengan kata-kata Bukan, itu. waktu lahirnya gitu. Kan dia kan Momentumnya. lahirnya kan waktu zaman revolusi Inggrisnya itu kan. Oh, Industri Inggris ya. Waktu Krismonnya, merekanya kayak gimana gitu. Nah, itu teh dia teh punya slogan ya working class anthem atau working class pride kayak gitu. Di situ tuh dibawa-bawa sampai sekarang gitu. Dan itu memang susah hilangnya juga gitu ya. Nah, gue pribadi sih ada yang pemalas mah, ada yang pemalas. Ada Ada yang aja ya. mau kondo ada. Tapi ya tiap orang kan beda-beda ya nggak gitu. Ya dari prinsip itu yang tadi bilang yang masalah pride gitu dari working class yang makanya si musik-musiknya si skinhead itu lebih ke kayak di sini mah kan Singlong gitu. singlong gitu, Anthem gitu ya. anthem. Kalau bahasa sekolahan mah mars gitu, jadi Iya. yang gegap gembita gitu. Iya, iya. Kok Mars dan Gegap Gempita tuh berasa zaman Soeharto saya mah. Beda zaman. Sorry saya mah Gen Z kan. Anjing kan sih, banget juga. Iya. Jadi gitu. Oh, iya silakan kalau mau diminum-minum. Gitu itu kue-kuenya mah enggak dimakan. Ya. Apa Gitu. tantangan terbesar menjadi skinhead Indonesia? Apa nak? Enggak sih, gue jalanin aja. Iya, iya. Selama ini mah. Yang udah pasti mah di Indonesia mah. Aduh, gaji. Aduh, kesempatan hidup. Nah ini ada pertanyaan menarik juga nih. Bedanya skinhead sama punk apakah dari Papa Juan? Perbedaannya. Dari outfit Ya kali udah pasti outfit. Iya, iya. Kalau skinhead mungkin ada yang nggak mikirin politik. Punk rock juga ada yang nggak mikirin politik, just musik juga. Iya. Musik just Tapi fun gitu ya. pemberontakannya itu yang kan tahu sendiri punk rock mah musik tentang pemberontakan yang waktu zaman dulu itu tuh dia nggak pengen ngerubah sistem yang ada yang pemerintahnya yang banyak yang korup di Inggris terutama gitu. Nah kalau yang skinhead sendiri banyak yang tentang keseharian. Gue kerja pulang kerja ya gue ke bar yang di sono ya. Di sini paling-paling ke warteg. Nah kalau di sono ya kayak gitulah rata-rata. Ya gaya hidupnya udah pasti beda lah tiap-tiap negara udah pastinya. Itu boleh yang dibilangin perbedaan antara skinhead sama punk tuh seperti itu ya. Tapi mungkin kalau secara apa ya itu tadi ada yang suka politik, ada yang tidak, hanya musik melulu juga gitu ya di punk dan di skinhead pun juga Beda ada. agama lah kalau kasarnya mah udah Nah, beda. udah beda gitu ya. Tapi mereka Tapi tuh selalu ada selalu seiringan kayak Seiringan gitu. kayak covernya Runtah gitu ya. Oh, Ada yang skinhead. gambaran anak punk dan ada gambaran orang skinhead Iya. gitu ya. Nah, kayak gitu terus Saya mah ada pertanyaan personal nih. hmm, Kan jalan 90 teh udah belum ada media sosial ya, referensi masih minim. Dapat dari mana referensi? Kedua, beli Doc Mart di mana atau beli kaos bandnya di mana? Wah itu mah kepo banget itu pasti. Udah pasti mah Cihapit yang ngejar. Itu apa second yang kebilang paling mewah lah. Mau kaset, mau Levi's 501 di situ ada. Antara jaket atau celana udah pasti asal bisa nawar aja udah pasti. Dan udah pasti nggak kayak di sini pada zaman sekarang KW-KW-an pasti udah aja ori tahun 90-an ya. Ya. Udah pastinya. ya emang saya aja dulu tahu skinhead itu kan karena saya sering tuh ya ke kantor PLN yang di Asia Afrika tuh kan tuh banyak majalah-majalah ya. Dari majalah apa-apa tuh komplit semua, makanya saya tuh tahu dari musik tuh sebagiannya tuh dari Ya kadang itu. juga keponya di situ tuh Cikapundung. Cikapundung gitu kan, ini tuh panjang kan itu tuh. Kita tuh dari mulai jembatan. Lalu nyari apa kali di situ? Ya kan Stensil. gua bilang majalah apapun di situ ada. Stensil ya, gitu. Playboy, stensil nih. Nyari apa? Iya Playboy apa gitu Apa sih ada si, di situ. si judulnya teh?
Any arrow. Nggak tahu tak yang gua dikasih tahu sama lu tuh apa gitu John. Any arrow. Nah dari situ gitu dulu mah nggak kayak sekarang gampang bisa bangun tidur aja udah bisa dapat apa informasi. Tapi asik ya gitu. si semua yang dipakai skinhead identik gitu. Ya itu tadi. Tapi ada pertanyaan menarik, kenapa Levi's 501? Nggak 505 gitu. Enggak. Kan itu mah brand Amerika gitu. Ya enggak, waktu di sana kan di Inggris sendiri jinnya yang terkenal di situ. Pada zamannya 70-an. Sok bisa cek lah, gue juga kenapa di situ gitu. Sebab di Skinhead Babel juga sendiri diliatin di situ nggak ada brand Lip Cooper, nggak ada. Pada zamannya nggak ada waktu Levi's tahun ya. gitu. Sebetulnya bukan masalah brandnya kenapa harus Levi's, kenapa Iya. denim gitu ya. Iya, denim. Iya gitu. karena Tapi kan kan dulu itu kaum tambang. Enggak, Iya. jadi tuh kenapa denim itu berhubungan erat dengan si skinhead tuh dulu kaum buruh itu celananya tuh belum ada, waktu belum ada denim itu kan gampang sobek, Iya. rusak gitu ya. Ya Akhirnya masa pakai katun gitu ya. gitu akhirnya mendesain kain jadilah denim. Nah, dari situlah mulai gitu Iya. kaum buruh itu menggunakan denim semuanya. Tapi itu gitu. menurut saya Pas kebenaran brand si Levi's lagi naik daun Iya. gitu. Sebelum ada Nggak Lee tahu kalau Cooper. bisa ada Lee Cooper atau Jimmy apa? Martin. Ya. Jimmy Martin. Oh. Emang denim itu sih setahu saya mungkin dari awalnya dari Amerika. kali Amerika. Iya, Amerika Heritage kan Amerika. celana cowboy. Ya. Iya, Cowboy. celana cowboy gitu. Iya. Zaman cowboy Boy belum ada kucai. skinhead. Tapi kenapa khasnya skinhead yang dyed si denimnya tuh yang Di Blitz. Heeh. Itu mah tahun 80-an. Jadi genrenya udah beda-beda gitu. Ya punk juga dulu gitu kan ya. Hah? Si punk juga kayak gitu kan. Iya, ada. Ya itu udah kecampur sama ngepang gitu kan. Gitu. Ada yang di bleaching gitu. Iya. Di bleaching gitu. Sekarang mah rambut, muka di bleaching, John. Apa kareran gitu kan. Nah, dulu mah kayak gitu, sobat familiar sama Tapi sobat kenapa familiar. Dogmar ya yang populernya tapi kan so fair gitu. Sebenarnya mah sejarah soal Fair sama Dogmar juga itu tuh kontroversi ya. Dogmar tuh sebenarnya numpang di Solver. Solo Fair. Oh, gitu. Gue juga sendiri bagusnya Solo Fair. Dan yang realnya Boot tuh, yang England tuh memang Solo Fair. Cuman Oh, bukan Dogmar underground, tuh, Sus? Dogmar kalau dia mah udah apa? Masih dia idealis banget sih Solo Fair. Jadi pabriknya kecil. Kalau Dogmar, nih ada yang pemegang sahamnya gede nih, ada yang punya donaturnya gede. Tek, dia bikin pabrik gede lah. Sek, nggak usah sama Solo Fair lagi. Tadinya mah joinan gitu. Nah, itu gede, tek lebih jadi promonya bagus, apa harganya mungkin lebih murah daripada Solo Fair. Solo Fair makanya kalau lu perbandingan beli Solo Fair sekarang sama Dogmar, Jauh ya? itu jauh banget. Solo Fair bisa sampai 7 juta, Dogmar 5 jutaan. Emang MIA. Iya. Made in England. Made in England lagi. Iya. Kalau underground sus, kadiekeun ya. Ya, Gua gua itu underground Ja- shoes mah. Ya. Ya, atau skinhead juga pakai underground ada gua Ada, gua pakai gua pernah gua. nyobain cuman nggak gitu enakan nih. Berat ya. TUK Iya. tuk Still tuh. steel Tuk sih rata-rata buat yang anak-anak rockabilly gitu. rockabilly, Iya. Betul, betul. Clarks, Nah, kenapa itu Mod ya. Mod. pakai boot? Hah? buruh di pabrik. Ya, anggap gua nggak tahu gitu. Kenapa pakai boot gitu skinhead? Tapi kan gua juga lihat ada yang pakai sepatu Adidas gitu yang Iya, itu udah kecampurnya sama anak-anak hooligan. Oh, Gitu. yang bola-bolaan itu. Yang bola-bolaan gitu. Oke. Itu Sebenarnya mah family tree-nya semua tuh sampai ke hardcore sekarang kayak gitu udah pastinya tentang brotherhood sih. Iya. Oke. Pada zamannya dulu waktu dari zaman gua sih bilang atasnya tuh family tree-nya tuh udah sampai ke hardcore tuh dari mod lah. Mod, Root Boy, Skinhead, terus Skinhead 80-an bisa jadi gitu sampai sekarang ke hardcore old school, new school. Ya pasti brotherhood semuanya gitu. Oke. United ya tetap ya. United. Keren ya, Yon. Keren pisan Mau atuh jadi skinhead. skinhead daftar ke dapat kartu anggota nggak An? Tapi saya pernah SMA
Ya mau Skinhead gitu. skinhead karena saya suka pisan agnostic front jero teh. Ya maksudnya Tiba-tiba teh botak ada gitu. outfitnya gitu yang lo Heeh. ikutin. Tapi gitu. saya mah menurut saya teh kurang pantas kalau skinhead tuh saya teh kurang suka celana kan celana ngetat sama boots Kayak- Da- kayak- ada nggak sih skinhead gombrang nggak ada ya? Ada juga. Itu yang main skateboard Ada ada. yang kalau lu lihat skinhead tradisional malahan Gombrong-gombrong. itu, Hardmode kan gitu ya. ya hard mode malahan kayak gitu tuh. Dia apa? Lurus tapi rada gede gitu celananya teh. Kayak- Bootcuts. Oh iya, bootcuts kayak gitu. Terus ini apa? Kenapa skinhead selalu ya itu tadi pulang kerja selalu bar ngebir gitu atau karena balik lagi ke culture gitu. Ya di sono kalau kata gue sih, gue Oke. sendiri belum pernah jadi bule ya. Kalau gue mah pulang ya pulang aja ke rumah paling minum air putih. Kalau di sana kan birnya murah ya nggak. Oh ya balik Terus, lagi yang tadi lu bilang ya. Kalau di sono kan udah apa kita minum di galon ya nggak. Kalau di sana mah kan di keran minum air tap putihnya. water. Iya benar-benar. Yang meskipun gue belum pernah ke Eropa ya, cuman kan banyak orang ngomong gitu ya nggak. Benar-benar. Di film-film juga gitu. Iya, kita beli ini air mineral di sana lebih mahal daripada bir. Birnya lebih murah katanya. Oke. Dan gue tanya juga bule-bule yang udah ada gitu. Makanya kalau pas dia ke Eropa keluar Eropa pas ke sini mahal ya biar di sini mah. Murah di kampung gua apalagi Jerman kan murah-murah teh. Oh gitu tuh Jun. Tuh untuk kedepannya si haircut mau bikin apa nih? Ada movement apa gitu ya? Bikin film. Wih keren juga Atau ya. fokus ke yang mau rilisin singlenya itu. Pengen banget. Apalagi itu ada lagu yang unek-unek tentang gua gitu. Kemarin tuh sempat dibawain tuh. Bukan kemarin pasti itu ya di acara Memorial Joko pernah dibawain. Nah itu Oh itu di TVC juga ya? iya tipsi juga. Dia tuh kebilang tentang teman-teman yang udah terhilang lah gitu. Teman-teman yang udah nggak ada di situ. Dan memori kita tuh pernah seneng bareng, pernah duka bareng gitu. Pengen banget, cuman ya nantilah tunggu tanggal mainnya. Iya. Tuh. Tunggu sobat NBS. Nongkrong bareng, mancing, papasakan gitu, dokter-dokteran lu jadi dokter juga. Nah, Jangan-jangan. sampai segitunya John. Enggak, Ya kan? itu mau pikiran Anda aja. Ya Wih, mungkin skinhead mungkin di dokter-dokteran. skinhead yang lain mungkin ada, mungkin bukan skinhead Tapi aja. saya pernah ngobrol sama Mas Bobby ya. Dia ngasih referensi tapi lupa namanya. Bobby mana? Itu Bobby Caldwell. Turbiding. Oh, yang kemarin baru pulang dari, Dari tour Malaysia. Dia tuh ngasih referensi satu band skinhead tapi black metal ya. Ya ada. Ya, itu tadi yang kataan kalau yang rasis-rasisan tuh apa yang Dogton Dokter bos skateboard. bener. Yang ada yang rasis-rasisan mana ini itu ke metal. Enggak, itu memang black metal banget dianya. Oh. Udah kalau kata gue juga skinhead mah orang ya. Orangnya. Tapi genrenya mah beda gitu. Oh, Beda gitu. Cuman ya lucu juga gitu. Ya udah pasti sih gua ada di YouTube-nya ndak, tapi nggak di masker, cuman ngegrow banget gitu. oh. Edannya. Tapi orang-orangnya tuh skinhead gitu. Iya. Corpse paint. Iya, botak. Ah, Pakai braces kayak gitu. Gue juga kaget, ini band apa? Metal bukan, tapi ngitunya black metal dianya nyebutnya. Black metal botak. ya. Itu katanya kalau kata Bobby mah itu kali-kali ya. Iya itu saya ngomong juga. Sok dari Abian apa yang mau ditanyain Udah. tentang haircut udah sih. Iya kan tadi nanya juga, nah kayak personil yang memang dari awal sampai sekarang itu berapa kali pergantiannya gitu, haircut itu? Yang sekarang tuh udah pasti posisi yang gua iniin lah apa? Dulu sih 4-an ya. Sekarang jadi 5-an sebab pengen double gitar guanya. Yang udah pasti sisanya cuman gua doang. Tapi yang baru-baru ini tuh sebenarnya anak-anak lama gitu. Ya. Krishna sendiri juga vokalisnya Soldier Oi kan. Iya betul. Nah, terus Oing gitarisnya Soldier Oi juga. Monok juga dulunya ini apa?
pernah di SOR juga. Eko di Oh, iya, ya. Soldier Oi. Kalau Trisna kenapa pas kataan yuk lu bantuin gua yuk, kenapa mau gitu? Kalau gua sih pengennya gini, gua ada backing vokal. Gua tuh ada yang pengen backingin. Personil dulu tuh nggak ada yang mau, tau nggak? Si Atek enggak, si Willy bengong doang gitu. Nah ini kan dia penyanyi, bisa ngebass juga. Ya udah gua tarik aja gitu. Tapi sesuai dengan harapan lu gitu Ya, kan? sesuai banget. Jadi bisa ngebackingin vokal Iya. gitu ya? Sebab Oke. ada beberapa kan yang harus tembal-tembalan gitu. Iya benar. Personil dulu tuh nggak bisa, Karena nggak memang ini. musiknya Oi itu ya singelong itu ya. Iya gitu. Jadi masa singelong cuma yang nyanyi lu doang gitu kan? Nggak tahu Penonton kalau pada dia diem. kalau dia mau sama si Haircut, nggak tahu kepaksa atau gimana. Kalau gua mah butuh dia kan Iya. buat nge-backingin gitu. Nggak tahu karena aja ketua nyuruh gua masuk haircut gitu. Ketua kan ketua. Skinhead Indonesia. Iya, pang bubun, Hardcore tuh. hardcore adidik. Iya. Hardcore Nobita cek. Tapi berarti Iya. berapa tahun sih sekarang si haircut teh? Ya 96 aja dari 96. Iya, jadi sekitar 20 tahun. Iya. Sekitar udah 20 tahun. Nah, 30 atuh meureun. ya bebas lah, terserah. Kalau we salah oge teu masalah. Ya, Iya, apalagi iya, dengan iya. kita ya. Anti kah eta mah? Matakna. Mau Nah, bikin terus? ah, mau not my president, mau itu makanya. Makanya wani udah mah. Acap we dipake. Nah, udah gitu apa? Nah, sekarang selama kan 30 tahun ini nih, panggung mana yang paling berkesan? Dead Air Gigs lah. Udah pasti. PD. Lah, lu harus ngebanggain Dead Air Gigs, John. Oh iya. Iya. Saya tuh Dead Air Gig, Dead Air saya nu ngagambar mata Nah, banget. makanya logo aja John yang bikin. Dead Air Gigs lah. Di mana Om An, Om Sis? Manggungnya mungkin waktu kemarin tahun kemarin ya tur Malang ya. Malah. Ya, gue suka banget sebab beda banget gitu. Mungkin first time juga ya di Malang gitu. Gua si Haircutnya yang main, meskipun gue sering ke Malang gitu beberapa kali nonton acara. Buat si Haircut sendiri itu berkesan lah, kekeluargaannya gimananya gitu. Enak banget gitu. Gua sukanya gitu. Kalau lu mana nak? Sama si Haircut? Sama di Malang juga itu berkesan karena ada Apel Malang. Viris oge-nya. Terus pas di acara itu di Malang tuh ada perform budaya itu. Iya. Sonora Apa kayak Barong. Babarongan. Barong. Kita tuh kaget. Kaget gitu. Di Jawa mah babarongan Openingnya maksudnya kayak gimana? gitu lah. Openingnya Openingnya gitu. Budaya berarti masih Bukan. kayak kemarinnya si City Fest-nya ngangkat udah Sunda gitu, nah itu masih bagus juga di Malang gitu. Bukan Barong, apa sih namanya orang-orang Reog Jawa? teh. Reog Ponorogo, Nah, ya Reog, Reog Ponorogo. Itu Reog disambutnya openingnya teh Reog kan keren oke gitu. Mereka kan pasti pride-nya area-area Surabaya, Jawa area-area Timur ya. Malang sama Surabaya. Itu ada band-band Surabaya juga kan, pasti punya pride sama Reog nih kan. Benar. Gitu. Itu di situ. Iya, Tapi tensi tinggi nggak sih Om? Kalau di skinhead kayak bola-bolaan tuh berpengaruh nggak? Nah itu gue banyak kekecewaan buat tahun-tahun sekarang tuh. Ya itulah yang temen jadi temen ya. Sekarang kan ada mungkin 15 tahun ini tuh ada agama baru lah. Ya bola itu. Ya nggak? Benar. Ya lu bisa ngaku Kristen maka ngaku Muslim tapi udah lu beda sama klub mah udah beda lagi ya nggak? Ya, iya, benar. Meskipun sesama Muslim gitu. Betul. Ah udah susah. Nah itu makanya gua nggak pernah ada lagu si Haircut yang tentang bola-bolaan. Tapi tidak berafiliasi dengan klub apapun kan haircut mah. Mana ada, gue juga nggak suka bola. Ya meskipun di luar sana juga ya. Nggak support si Persib nggak suka apa. Udah sebab gue terus terang ada traumanya. Teman-teman gue hilang gara-gara itu gitu. Oh. Fakta pokoknya gue nggak udah masa bodoh gitu. Hmm. Mending support padel kalau nggak pingpong lah. Pingpong pang pada apa? Ya gue yang ngerasain ya sebab beberapa musik
beberapa band yang ada, jangankan band Oi gitu yang misalnya dia kayak si Rentenir udah pasti blacklist banget, dia keluar dari Bandung pasti mati gaya lah dia. Rentenir tuh. Iya, betul. Itu Rentenir. Kalau gua sih pas kesono bebas-bebas aja sebab gue merasa ini personilnya pun juga jadi kayak takut mereka kalau misalnya apalagi ke Jakarta gitu ya. Nah itu gitu. Nah, Iya, Tensi iya, iya. tinggi ya. Mungkin sebab itu agama baru yang paling menyesatkan banget itu bola tuh kalau kata gue pribadi. Makanya kalau personal, makanya kata gue tuh belum ada yang personil di Indonesia Beda klub ya? Beda klub gitu yang di Indonesia gitu. Kalau di bule mah kan udah dari tahun dulu kali ya nggak? Iya. harus bisa membedakan mungkin ya. Betul, Jadi, betul. aduh, jangan sampai kan fanatisme teh Nah itu fanatismenya. Ya karena dari merugikan persaudaraan gitu. supporter sendiri juga seperti itu kali John culture-nya ya. Kayak Ya tapi emang masih beririsan juga ya hooligans gitu teh. Iya. Masih sangat nah beririsan, itu susah alasannya sih. mungkin karena Dan itu, apalagi pas gitu. film-filmnya ada Greasy Hooligan, GSI, terus ada yang Ultras kayak gitu, itu teh, wah lu punya kesenangan dan kesukaan dan dia jadi fasis tuh edan banget gitu. Iya, Sok iya, aja, iya. bakalan susah banget lu mau misah akal sehat lu supaya nggak di situ teh nggak bisa gitu kayaknya. Udah susah. Tapi apa coba? kata Aan atau Trisna gitu ya, bahwa adanya konflik tersebut itu bisa bikin laku, entah itu laku karya dari band tersebut atau merchannya gitu. Setuju nggak kalau ada statement Dibikin seperti jadi itu? drama gitu, si drama itu teh Ya, membuat gitu. si Jadi entah itu oleh internalnya Kelompok. mereka atau ada di luar kelompok itu dibuat konfliknya biar laku gitu. Gimana nak? Setuju nggak dengan statement itu? Kalau gue pribadi sih itu mah pilihan ya. Bagi gue mah gue pengen punya teman sebanyak mungkin gitu. Betul. Nggak mau satu kota gitu. Ya, setuju. Ar. Kalau yang kayak gitu mah berarti dia ya lu mati gaya lu bakalan di situ terus gitu. Iya, iya, iya. Meskipun lu beda, misalnya lu jadi berubah. Yang kayak gitu teh udah kasarnya kata anak-anak sih sebut udah dibiruin. Meskipun lu udah beda genre, bikin band dulu misalnya oi-oyan atau pang-pangan yang persib banget gitu ya. Terus tahu-tahu si personilnya teh ganti jadi R&B, udah ketahuan dia dulunya ini gitu. Udah ke trademark. Itu teh ya. udah banyak buktinya, udah banyak orang-orangnya lah gitu saya udah kecirin. korban pulang nonton Sick of It All 2019-18 ya. Jakarta? Heeh. Pemerkosaan. Enggak, saya satu bus sama Underactin. Satu bus satu. Iya. Nah, apalagi Underactin kan Sion edan Underactin. banget. Tapi di situ udah sama Aca. Sensor tuh udah satu panggung, diajakin bawa nyanyi S1, udah aman. Pulang di bus itu tuh saya pindah mobil karena teman saya ngantuk. Oke. Harus pindah mobil nemenin teman saya untuk pulang ke Bandung. Si Agam bukan orangnya. Bukan. Agama hardcore hari ini. Nah, si tempat saya duduk itu teh pulang teh rame di grup dilemparin batu. Iya. Oh gitu? Iya. Sama Segede si helm. hooligan sponsor Iya. tertentu? Anjir, untung orang pindah gitu mun orang Anjir, terpindah. iya benar. Orang benang batu. Lo hoki banget ya John. Gara-gara temen lu ngantuk, lu pindah Mobil. kendaraan dia. Kalau nggak kena timpuk ya John. Ya, Ya, sampai sampai- segitunya gitu kan yang orang lain tidak berbawa-bawa sangat anjir, Iya. ngerugiin Ya gitu. tadi yang kata Aan itu jadi ada agama baru itu Iya. gitu. Udah Kita suka genrenya sama-sama suka genre itu. sama juga Agnostic Front terakhir yang di Toba Iya. Bar. Hmm. Kan si Underactin blacklist nggak boleh main ya? Iya. Oh, di blacklist. Iya. Si Underactin juga pernah berantem waktu main bareng sama Madball di Jakarta tuh di event Jacklot. Ya, yang di sebedak dilemparin Iya. rokok. Nah itu udah turun, itu udah pasti ya sentimental kayak gitu susah banget gitu, susah. Gua udah susah bebal banget mereka tuh diomongin tuh gimana gitu tentang perbedaan tuh gimana. Ada saking gitunya, pernah denger nggak anak-anak sono nggak mau makan somai Bandung katanya, itu buatan Bandung segitunya kan. Oh iya? Ini parah nggak lucu lah.
tapi udah dibilang somai Pandeglang nggak ada atuh sama di mana-mana juga somai Bandung ya, sampai kalau memang ngeklaim kayak gitu rugi Ya dia udah akan ngerasa somai. fanatiknya terus keben- basisnya tuh gila-gila banget. kebenciannya itu udah kemana-mana gitu. Nah ya. itu, Udah gua di tuh luar gua konteks. udah nggak masuk Sampai akal nggak, mengakar ya, Jon, ya? udah apa, udah, aduh kata gua ini bebal gitu. Gua makanya gua punya trauma sendiri tentang bola gitu. Gua nggak mau. Untungnya si Haircut belum pernah bawain lagu-lagu bola, cover-coveran sama bikin lagu bola juga enggak gitu. Gua pribadi gitu. Ya bukannya gimana ya? Iya, iya. Gue pengen punya teman sebanyak mungkin lah se-Indonesia, se-Nusantara gitu. ya nggak? Sedunia tuh. Iya. Sebab ya motonya kan udah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya Benar. nggak? Gitu. Meskipun semua orang berhak memilih ya, Iya. Atau mah pilihan. Iya. karena pilihan, tapi ya itu tadi setuju dengan Aan. Dan gua mah pengen punya teman banyak. Ya kalau pengen punya teman banyak ya kita harus senyum, tidak merugikan orang lain, betul nggak, Jon? Nanti kok. Harus banyak senyum, masa dipukul, kita belum kenal jong main tenggo beledak, gimana mau banyak teman ya. Iya. Senyumnya manis. Aku tuh suka bodor ya melihat Fabian kalau bukan Lu salah nongkrong sama zamannya, bukan beda zaman lu itu mah temennya. Dia mah makanya gue suka bilang Doi mah ini saksi dinosaurus punah. Doi sama Wamiming udah roaming. Nah, misalnya mah Miming bener mesti. Gue tuh ke bawah tua. Jadi dia mah udah Guyonannya nanti bakalan sama lu sama udah dia. tua sebelum waktunya gitu. Nah tadi kalau kata Trisna gimana, Tris? Tadi itu apa? Yang Yang maksudnya ada kelompok tertentu yang memanfaatkan konfliknya gitu, biar untuk meraup keuntungan ya, biar ibarat gini, dia dari bisa bikin merchandise-nya itu gitu. setuju atau tidak ya? Ya setuju nggak dengan ada statement bahwa ada konflik itu bikin untung gua gitu? Kalau saya pribadi mah ya kurang setuju, ngapain lah. Kalau dagang mah dagang kan normal lah. Itu kedua ya Ya, konflik jadi bener. dramatis Hati bersih ya, hati bersih bersih. gitu. Iya, betul nggak usah bikin konflik gitu ya, karena Terus kan juga tadi pernyataan Aan juga kan apa, pengen banyak teman. Sama saya juga pengen banyak teman. Saya juga senang bola, tapi ya kurang resep Persib tapi biasa aja gitu. Dan karena di Indonesia itu saya sulit mengerti gitu ya cara berpikir mereka ketika beda klub gitu sampai jadi bentrok segala Iya. macam itu. Aduh, Padahal aneh semua gitu, kita susah gitu. sama ya, menyukai olahraga yang sama ya. Sama. Kenapa harus jadi bentrok Nah ya? gitu. Ya harus cuman ntar mas skinhead mah sukanya bowling lah. Ya, tadi katakan pedal, Aman pingpong, itu punya band skinhead mah. Bikin lagu tentang bowling gitu. iya, atau enggak Oh klub-kluban so. dukung sama ngusup gitu, mancing gitu ya. Skinhead mancing kan ada. Si Atep itu si Diana Atep. Skinhead mancing gitu. Padahal di sepak bola kan mempersatukan semua kelas. Semua olahraga, semua Atau cabur olahraga itu. Cabur. Ada Setiap di stadionnya tuh kan anti rasis, no rasis kan selalu di slogan itu ya. Tapi si apalagi itu kebenciannya itu di- dibawa keluar stadion. Iya, Itu yang menurut ya tidak bijaknya gitu. Iya, dan memang di luar negerinya juga tuh kayak hooligan kayak ada juga gitu. Ada seperti itu tapi apa ya? Makanya saya bertanya seperti itu tuh kok seperti ada yang meng-create gitu. Ada yang meng-create seperti itu ya. Tadi betul kata Trisna ya, kalau mau berbisnis mah bisnis, wah kita nggak usah harus menimbulkan konflik dulu gitu ya. Kadang konflik juga ada yang memang membuat untung ya, cuman kan ini kan olahraga gitu, bukan Olahraga perang. apa? Nah itu kayak temen kamu. Tuh lu ngikutin kan jadinya kan. Jok-joknya sama John. Salah nongkrong. Kurangnya si John mah deh Ketularan lu. kolot sebelum waktunya gitu, banget kolot tapi kelakuan budak. Umar Juga Pak, bayi ajaib gitu. Banget kolot tapi awak orok. Duh, nggak kerasa ya sobat NBS, kita Iya, ya. hampir 2 jam ngobrol sama Sebetulnya Erkas. pengen sampai jam 3 subuh, John. Tapi besok kan working class, Iya. besok kita kerja. Working class, dan kita memang dibayarnya 2 jam, John. Sok bener lamun ketambah nata siaran 15 jam dibayar sekian ya daek teu daek. Kudu 15 jam siaran. Itu Kita mah itu mah ikutan muri kali. Iya, Iya, gitu mau kan. muri lu mah. Tapi Iya. kalau Muri itu tuh udah terlalu old school kan, itu gak akan ada yang tahu Muri anjir.
Iya, bener. Guinness Book of Memories. Sekarang mah apa? Guinness Book of Record. Oh, gitu. iya. Tapi old school nggak Old ada school. Gen Z nih. Jadi apa tuh sekarang Kita kalau nggak kayak ada yang gitu-gitu? gitu-gitu. Saya menerangkan rekod-rekod itu ke ponakan saya, mereka tuh nggak ngerti. Oh itu tuh nggak ini ya? Muri, apalagi muridnya dari cap jago nih kan, yang main piano ya. Saya tuh tua sih. Jelek itu lebih kolot. Anjing old school itu main piano nih. Iya, bener. Oke, sekitar 5 menit terakhir menuju jam 9 malam. Apa nih kira-kiranya dari Aan, dari Trisna Harapan ke untuk, depan. harapan ke depan dan untuk generasi sekarang gitu yang kalau mau berskinhead mangga jangan menggunakan agama baru atau apalah gitu istilahnya. Ya harapan untuk Ya. regenerasi ke depannya. Ya kalau gue pribadi sih ya ikutin sama spiritnya lah. Kalau lu sendiri ada beberapa temen yang dulu pernah bareng udah hilang, udah beda setelan lah, is okay gue mah. Tapi spiritnya itu masih sama, is okay itu gue masih dulu tongkrongan bareng, masih apa skinhead-skinheadan bareng. Tapi sekarang udah tampilan beda, is okay. Masalahnya mereka tuh nggak bakalan lupa dari musik-musiknya yang kita pernah nyanyi bareng, pernah ngalamin bareng. Mungkin dia mungkin sekarang udah berambut tuh gimana, tapi masih pakai Fred Perry, nggak akan ninggalin ya nggak suatunya. Ya mungkin dia udah jadi bos atau gimana. Iya. Dia mungkin udah ini ya, is okay itu mah. Nah buat generasi baru, nah mudah-mudahan bukan hanya jadi 5 minute passion doang gitu. Ya, Sekarang kan banyak setuju, gampang. Lo pengen tahu skinhead, lihat aja di internet, tak. Oh bajunya gini, belinya di sini, beli gitu-gitu, tak. Ada duit bisa beli 2 jutaan, tak. Udah, tinggal dibotakin, besok jadi skinhead. Tapi besoknya udah nggak jadi lagi. Itu ya oke, pilihan ada gue juga. Betul, pilihan. Makanya gue nggak pernah memaksain gitu. Passion before passion. Nah, seperti itu siapa yang bilang? Band siapa? Toby Morse. Toby Moss. H2O. Untuk Om Trisna gimana? Ya untuk yang generasi sekarang sebetulnya mah dari ya bukan menganggap saya tua ya. Kita nggak pernah mengajak gitu, ayo Milu jadi skinhead, nggak ada ajakan itu. Itu mungkin apa muncul dengan sendirinya karena ada media mungkin ya. Nah untuk yang penerus yang jadi skinhead sekarang itu ya cari yang baiknya lah, di filter lah ya. Segala macam karena skinhead itu budaya serapan lah, tetaplah dari barat lah gitu ya. Itu dan juga tetap botak gitu dan nggak ada skinhead gondrongnya. Jaga kulturnya lah istilahnya gitu. Dan satu pesan juga dari almarhum juga, skinhead is not what you wear but who you are. Jadi beli mah gampang ya, boga duit beli beres. Tapi I will hard. be back. Sambil motor. Lanjutannya itu I will be back sambil Itu motor. Terminator. Anjing old school pisan. Oh, budak leutik aya nonton Terminator eueuh. Si Arnold mah udah belum mati. Tong salah saya budak kurang lain zamanna saya eta Star Wars diulang lagi dari awal karena Episode berapa? Hah? Episode berapa? Apa maksudnya gini? Kan Koya selalu ada Star Wars. Selalu apa yang gua pakai ada Star Wars. Jadi tak pingin gitu. Buka aja kamu film-filmnya gitu. Dia nonton gitu. Di Star Wars juga ada skinhead. Wah, si Dat mau? sama R2D2 juga kan skinhead itu ya. Dat mau? Dat mau skinhead. Iya. Tapi skinhead Skinheadnya ada di spy. mana-mana, Iya, skinhead spy itu sama apa? Yang robot goldnya tuh aduh, goblok poho eta. Saya itu skinhead botak ya. Ya udah tuh kita udah 2 jam ngobrol. Sobat NBS terima kasih Oke. untuk telah Terima kasih buat Papa Juan sama Latas, terus sama yang di atasnya tuh ada siapa aja? Popo Puji, ada Popo NR, Puji, ada ada edisional. ya teman-teman yang bisa Gitu. disatuin banyak banget ya hari Ya, ini yang nonton. terima kasih. Yang udah dengerin, terima kasih. Jangan lupa nonton NBS di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan Terima Kita- kasih buat Haircut, Om Aan, Om Trisna. Terima Yo, kasih untuk sama-sama. waktunya. semoga kalian tetap berkarya. Positif Sukses youth, terus. youth positif ya. Youth Itu positif. udah beda lagi ya slogannya.
Nah. Terima kasih waktunya, semoga sukses. Oke, bye buat semua. Andi Rajon Dadah. pamit. Fabian juga pamit. Anison by NBS dari Indonesia untuk dunia. Will for the underground broadcast to the extreme. Yeah, sampai ketemu Selasa depan.